Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datu Tunggang Parangan sang penakluk Raja Kutai. Datu Tunggang Parangan atau si Janggut Merah yang bernama asli Habib Hashim bin Musayyakh bin Abdullah bin Yahya yang lahir di Tarim, Hadramaut, Yaman Selatan. Beliau dikenal memiliki pendirian kuat dan keras dalam menegakkan syariat Islam. Habib Hashim bin Musayyakh keluar dari Hadramaut, Yaman, hijrah untuk menyebarkan Islam di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, kemudian ke Pulau Sulawesi. Di sini Habib Hashim bertemu dengan seorang ulama berasal Kota Tengah, Kampar, Riau yang telah lama menetap di Sulawesi, bernama Khatib Tunggal Abdul Makmur, bergelar Daturi Bandang. Dari Sulawesi, Habib Hashim menuju Negeri Matan, Ketapang, Kalimantan Barat. Di sini Habib Hashim sebagai seorang ulama dikenal dengan gelar Habibi Tunggang Parangan dan sebutan si Janggut Merah. Diceritakan pula sebelum kedatangan Habib Hashim di tanah Kutai pada abad ke-16, Islam pernah masuk ke pedalaman Kutai dibawa oleh saudagar-saudagar Arab, diantaranya Said Muhammad bin Abdullah bin Abu Bakar Al-Marzaq, ulama dari Minangkabau. Terjadi pada zaman pemerintahan Raja Mahkota, Marhum Berjanggut Kawat. Ulama-ulama tersebut belum berhasil membujuk sang raja untuk memeluk agama Islam. Dalam beberapa naskah bahwa pernah adanya dialog antara Raja Kutai, Raja Mahkota dengan Habib Tunggang Parangan, yang kemudian raja tersebut memeluk agama Islam. Selanjutnya keperkasaan Raja Kutai cucu Raja Mahkota, yakni Aji Kijipati Jaya Perana, bergelar Pangeran Sinum Panji Mendapa, menyebarluaskan pengaruh Islam dan menaklukkan kerajaan Hindu Martapura. Mengacu kepada uraian di atas, maka masuknya agama Islam ke kerajaan Kutai yang dibawa oleh Tuan Tunggang Parangan dan Tuan di Bandang adalah pada masa pemerintahan Raja Mahkota. Masuknya Islam ke tanah Kutai adalah pada masa pemerintahan Raja Mahkota, raja ke-6 dari urutan raja-raja Kutai Kartanegara. Dialog antara Tuan Tunggang Parangan dengan Raja Kutai Raja Mahkota adalah sebagaimana dikutip dari surat silsilah Raja-Raja Kutai, diselesaikan oleh Tuan Khatib Muhammad Tahir pada tahun 1265 Hijriah. Selang beberapa lama menjadi raja, maka Raja Mahkota memperoleh hidayah dari Allah Ta'ala dengan kedatangan seorang wali Allah, Tuan Tunggang Parangan dan Tuan di Bandang Makassar. Kedua aulia ini datang ke tanah Kutai setelah mengislamkan orang di Makassar. Setelah beberapa waktu lamanya berada di Kutai, terbetik kabar bahwa orang Makassar berbalik kafir. Maka Tuan di Bandang kembali ke Makassar, meninggalkan Habib Tunggang Parangan yang tetap tinggal di Kutai. Karomah Habib Hashim bin Musayyakh bin Yahya dinamakan Tuan Tunggang Parangan karena tatkala datang di tanah Kutai di tepian batu jahitan layar, ia menunggang jukut parangan atau hiu parangan yang membuat orang banyak yang melihat takjub. Lalu ia langsung masuk ke dalam istana bertemu dengan Raja Kutai, Raja Mahkota. Lalu kepada Raja Mahkota ini ia berkata, "Adapun Tuan Habib datang kemari hendak membawa raja kepada jalan yang suci." Raja diridhoi Allah Ta'ala memerintah hamba Allah, karena raja itu bayang-bayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar menjadi raja di dunia dan raja di akhirat. Hendaknya raja masuk Islam, karena orang Islam kalau ia mati mendapat surga, apalagi kalau ia raja adil seperti engkau. Adapun orang kafir itu tidak baik, jikalau mati dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam api neraka. Raja Mahkota menyahut, "Tuan itu katanya orang Islam, apa kehebatan Tuan? Jika kehebatan saya kalah oleh kehebatan Tuan, maka saya akan segera masuk Islam. Dan jika saya yang menang, maka saya tidak akan masuk Islam." Maka kata Habib Tunggang Parangan, "Baiklah, apa kehebatan engkau? Keluarkanlah." Kata Raja Mahkota, "Habib, carilah saya, dan saya akan menghilang." Lalu Raja Mahkota gaib dan menghilang, seraya berkata, "Carilah saya Habib." Maka Habib Tunggang Parangan bergeser 13 langkah dan berkata,
saya berada di belakangmu." Maka Raja Mahkota menoleh ke belakang. Dilihatnya memang benar Habib itu berada di belakangnya. Berkata pula Raja Mahkota, "Ada lagi satu kehebatan saya. Kalau saya kalah kali ini, maka saya akan masuk agama Islam." Disahutlah oleh Habib Tunggang Parangan. "Baiklah." Maka dibawanya Habib itu keluar istana. Lalu Raja Mahkota di hadapan orang banyak. Sekedap siku tunggal menutupi berbahan songo, maka tercipta api berkobar. Semakin tidak terkira besarnya, lalu Raja Mahkota berkata, "Tuan, bawalah api dari kehebatan saya ini." Habib Tunggang Parangan bergegas ke sungai mengambil air wudhu, lalu sholat 2 rakaat. Maka turunlah hujan yang tidak terkira lebatnya, hingga hampir menenggelamkan negeri Kutai. Berkata tuan itu, "Jukut Parangan, timbullah engkau." Jukut Parangan pun timbul dan berenang ke hulu ke hilir, maka api yang menyala besar itu padamlah. Membuat orang banyak menjadi ketakutan. Lalu Habib itu berkata, "Bagaimana pendapat Raja Mahkota akan hal ini?" Maka Raja Mahkota berkata, "Baiklah, saya menurut perkataan Habib." Tuan Tunggang Parangan meminta dibangunkan sebuah langgar atau musola. Setelah beberapa waktu, langgar itu pun selesai dan Habib Tunggang Parangan berpindah ke langgar tersebut. Setelah itu, maka Raja Mahkota datang ke langgar memenuhi janjinya, menemui Tuan Wali Habib Tunggang Parangan. Dan selanjutnya diajarkannya serta dibimbingnya dalam mengucapkan 2 kalimat syahadat, rukun Islam dan rukun iman. Maka masuklah Raja Mahkota ke dalam Islam, serta membawa keteguhan iman ia dengan selamat dan sempurna. Habib Tunggang Parangan membaca doa, semoga kekal Raja Mahkota bertahta di atas kerajaan dengan adiknya, di bawah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, maka Raja Mahkota membawa agama Rasulullah SAW kepada rakyatnya. Habib Hashim setelah mengislamkan Raja Kutai, Raja Mahkota, dan dalam penyiaran agama Islam di tanah Kutai. Beliau wafat sekitar tahun 1157 Hijriah, bertepatan dengan 1736 Masehi. Habib Tunggang Parangan wafat di tanah Kutai dan dimakamkan di tepian batu negeri Jahitan Layar. Sekarang disebut Kutai Lama di pemakaman Raja-Raja Kutai Kartanegara. Demikianlah kisah tentang Datu Tunggang Parangan sang penakluk Raja Kutai. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.